Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian mikir, foto-foto keren yang numpuk di galeri HP atau kamera itu bisa jadi sumber penghasilan bukan cuma sekadar kenangan, tapi bisa jadi mesin uang yang bekerja 24 jam buat kalian. Bahkan saat kalian lagi tidur. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tuntas cara mengubah hobi fotografi atau videografi kalian menjadi passive income yang menjanjikan lewat platform microstock. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar istilah ini. Tapi banyak juga yang masih bingung. Microstock itu apa sih? Gimana cara kerjanya? Apa aja yang bisa dijual? Tenang, semua pertanyaan itu akan kita jawab satu persatu. Kita akan bahas dari nol. Mulai dari konsep dasarnya, platform apa saja yang paling recommended, sampai tips dan trik supaya karya kalian laku keras. Jadi, kalau kalian punya ribuan foto di galeri dan pengen foto-foto itu menghasilkan uang, tonton video ini sampai habis ya. Siapa tahu, ini bisa jadi jalan ninja kalian menuju kebebasan finansial. Jadi, apa itu microstock? Bayangin aja, sebuah pasar online raksasa, tempat para fotografer, videografer, ilustrator, dan kreator visual dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk menjual karya mereka. Nah, pembelinya siapa? Pembelinya adalah agensi iklan, desainer grafis, blogger, YouTuber, perusahaan, atau siapapun yang butuh konten visual berkualitas untuk proyek mereka. Kenapa disebut micro? Karena harga jual per lisensi fotonya relatif kecil, tapi volume penjualannya bisa sangat besar. Jadi, satu foto atau video, kalian bisa diunduh oleh ribuan orang berbeda. Dan setiap kali ada yang mengunduh, kalian akan dapat komisi atau royalti. Inilah yang bikin microstock jadi sumber passive income. Kalian cukup upload sekali, lalu karya itu akan terus menghasilkan uang untuk kalian selama bertahan-tahan ke depan, tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Simpel banget kan? Kalian cuma perlu jadi kontributor, upload karya, kasih judul dan deskripsi yang menarik, lalu tunggu proses review. Begitu disetujui, karya kalian langsung tayang di etalase global dan siap dibeli jutaan orang. Terus, karya seperti apa sih yang laku dijual di platform microstock? Nah, ini bagian yang paling seru. Jawabannya adalah hampir semuanya. Selama kualitasnya bagus dan punya nilai komersial, semua punya potensi. Jangan berpikir kalian harus punya foto pemandangan sekelas National Geographic dulu, baru bisa jualan. Justru, foto-foto kehidupan sehari-hari atau lifestyle itu permintaannya tinggi banget. Misalnya, foto orang lagi kerja di depan laptop, keluarga lagi main di taman, orang lagi minum kopi di kafe, atau bahkan foto tangan kalian lagi ngetik di keyboard. Kenapa? Karena foto-foto seperti ini sangat relevan dan dibutuhkan untuk konten marketing, website, atau artikel blog. Selain itu, foto makanan juga laku keras. Coba deh, pas lagi makan di restoran, foto makanannya dengan pencahayaan yang bagus. Bisa jadi itu yang dicari sama pemilik blog resep atau agensi kuliner. Foto arsitektur, gedung-gedung perkantoran, pemandangan kota, atau bahkan detail tekstur seperti kayu, dinding, atau kain juga punya pasarnya sendiri. Buat yang suka bikin video, footage sederhana seperti orang jalan kaki, lalu lintas kota, ombak di pantai, atau video time-lapse matahari terbenam juga sangat dicari. Intinya, coba lihat sekeliling kalian. Setiap objek dan aktivitas bisa jadi ide konten yang bernilai jual. Kuncinya adalah kualitas, orisinalitas, dan relevansi. Sekarang, di mana kita bisa menjual semua karya ini? Ada banyak banget platform microstock di luar sana. Tapi ada beberapa nama besar yang sudah terbukti jadi favorit para kontributor karena jangkauannya yang luas dan sistemnya yang mudah. Yang pertama dan paling terkenal, tentu saja Shutterstock. Bisa dibilang, ini adalah rajanya microstock. Dengan jutaan pembeli aktif di seluruh dunia, peluang karya kalian dilihat dan diunduh itu besar banget. Proses pendaftarannya mudah, dan mereka menerima berbagai jenis konten, mulai dari foto, video, ilustrasi, hingga musik. Selanjutnya, ada Adobe Stock. Kelebihannya, platform ini terintegrasi langsung dengan software Adobe seperti Photoshop dan Premiere Pro. Jadi memudahkan para desainer untuk mencari dan membeli aset langsung dari aplikasi mereka. Ini bikin karya kalian lebih mudah ditemukan oleh para profesional kreatif. Lalu ada iStock, yang merupakan bagian dari Getty Images. Platform ini juga punya reputasi yang sangat baik dan basis pelanggan yang kuat. Selain tiga raksasa itu,
Ada juga Pan5 yang lebih fokus ke video atau footage. Jadi kalau kalian videographer, ini surga banget. Ada lagi Freepik Contributor, yang belakangan ini makin populer di kalangan desainer. Lalu ada Dreamstime dan Envato Elements. Masing-masing platform punya kelebihan dan karakteristiknya sendiri. Saran saya, jangan cuma fokus di satu platform. Coba daftar di beberapa platform sekaligus untuk memaksimalkan potensi penghasilan kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Gimana sih? Lengko-lengko konkret untuk mulai jualan di Microstock. Pertama dan paling utama adalah siapkan karya kalian. Gak harus pakai kamera DSLR. Mahal kok. Kamera smartphone zaman sekarang sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi, asalkan kalian perhatikan pencahayaannya. Pastikan foto kalian tajam, tidak goyang, dan noise-nya minim. Setelah motret, jangan langsung diupload. Lakukan sedikit proses editing. Ini penting banget. Kalian bisa pakai aplikasi seperti Lightroom Mobile, Snapseed, atau bahkan fitur edit bawaan HP untuk memperbaiki warna, kontras, dan pencahayaan. Tujuannya bukan untuk mengubah foto jadi lebay, tapi untuk membuatnya terlihat lebih profesional dan menarik. Buat video, pastikan rekamannya stabil. Kalian bisa pakai gimbal atau tripod sederhana. Potong bagian yang tidak perlu, dan lakukan color grading ringan agar warnanya lebih sinematik. Ingat, standar kualitas di Microstock itu cukup tinggi. Jadi, pastikan karya yang kalian kirim adalah karya terbaik kalian. Setelah karya kalian siap, langkah selanjutnya adalah proses upload dan metadata. Ini adalah kunci sukses yang sering disepelekan pemula. Metadata itu terdiri dari judul, deskripsi, dan keyword, atau kata kunci. Judul harus jelas dan deskriptif, menggambarkan apa yang ada di dalam foto atau video tersebut. Contohnya, jangan cuma kasih judul wanita minum kopi, tapi buat lebih spesifik. Misalnya, wanita muda Asia tersenyum sambil minum kopi di kafe modern. Deskripsinya bisa lebih detail lagi, menjelaskan suasana atau konteksnya. Bagian terpenting adalah keyword. Keyword ini yang akan membantu pembeli menemukan karya kalian di antara jutaan karya lainnya. Pikirkan kalian sebagai pembeli. Kata apa yang akan kalian ketik di kolom pencarian? Jika butuh foto seperti milik kalian, masukkan semua kata yang relevan. Mulai dari objek utama, aktivitas, konsep, lokasi, warna, sampai emosi. Misalnya, untuk foto tadi, keywordnya bisa wanita, kopi, kafe, laptop, kerja, santai, tersenyum, pagi hari lifestyle, freelancer, Asian. Semakin relevan dan banyak keyword yang kalian masukkan, semakin besar peluang karya kalian ditemukan. Jangan malas di tahap ini, karena ini yang menentukan laku atau tidaknya karya kalian. Banyak yang bertanya, berapa sih penghasilan yang bisa didapat dari Microstock? Jawabannya sangat bervariasi. Ini bukan skema cepat kaya. Jangan berharap upload 10 foto hari ini, besok langsung dapat ratusan dolar. Membangun portofolio di Microstock itu seperti menanam pohon. Butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi. Penghasilan kalian akan bergantung pada beberapa faktor. Jumlah karya yang kalian upload, kualitas karya kalian, seberapa komersial atau relevan tema yang kalian angkat, dan seberapa bagus metadata yang kalian buat. Di awal-awal, mungkin penghasilan kalian cuma beberapa sen atau beberapa dolar per bulan. Jangan patah semangat. Anggap saja ini tabungan digital. Semakin banyak karya berkualitas yang kalian upload secara konsisten, semakin besar portofolio kalian. Dan seiring waktu, penghasilan kalian akan terus bertambah secara eksponensial. Ada kontributor yang cuma dapat puluhan dolar sebulan sebagai uang jajan tambahan. Tapi tidak sedikit juga kontributor full-time yang bisa menghasilkan ribuan dolar setiap bulannya. Kuncinya adalah konsistensi. Jadikan ini sebagai maraton, bukan sprint. Terus belajar, terus berkarya, dan terus upload. Sebelum kita tutup, saya mau kasih beberapa tips tambahan biar kalian makin cuan. Pertama, perhatikan tren. Coba lihat, di halaman utama platform Microstock, konten seperti apa yang sedang populer atau banyak dicari. Biasanya, platform akan memberikan daftar keyword yang sedang tren. Manfaatkan itu sebagai inspirasi. Kedua, jika ada model atau orang yang wajahnya terlihat jelas di foto atau video kalian, kalian wajib melampirkan model rilis.
Ini adalah surat persetujuan dari orang tersebut bahwa fotonya boleh digunakan untuk tujuan komersial. Begitu juga jika kalian memotret properti pribadi, kalian butuh properti rilis. Formulirnya biasanya sudah disediakan oleh masing-masing platform. Ini penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Ketiga, jangan menyerah karena penolakan. Di awal, pasti akan ada karya kalian yang ditolak oleh reviewer karena alasan teknis atau lainnya. Jangan baper, jadikan itu sebagai pembelajaran. Pelajari alasan penolakannya, perbaiki, dan coba lagi. Semua kontributor sukses pasti pernah mengalami penolakan. Anggap saja itu sebagai proses kurasi gratis untuk meningkatkan kualitas karya kalian. Jadi, kesimpulannya adalah menjual foto dan video di Microstack merupakan salah satu cara terbaik untuk membangun sumber penghasilan pasif di era digital ini. Siapapun bisa memulainya. Bahkan, hanya dengan modal smartphone. Daripada ribuan foto dan video bagus, kalian hanya menuhin memori dan berakhir di hard disk. Kenapa nggak diubah jadi aset digital yang bisa menghasilkan uang setiap saat? Ini adalah kesempatan emas untuk memonetisasi hobi dan kreativitas kalian. Mulailah dari apa yang ada, pelajari prosesnya, dan yang terpenting, nikmati perjalanannya. Anggap setiap upload sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan finansial kalian. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita tentang cara mendapatkan passive income dari jualan foto dan video di Microstack. Gimana? Tertarik untuk mencoba? Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin sudah punya pengalaman sebagai kontributor, jangan ragu untuk sharing di kolom komentar ya. Mari kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya seputar cara menghasilkan uang dari internet. Sampai jumpa di video berikutnya.